Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimtisali syara'i'il islami biquwwatil iman wa hassana ala dhalika fi madal usuri wal azman wa inda tahawulil ahwali wal akwan faman najaha fi dhalika wajada fid dunya wal akhirati ma wa'adahu ar-rahman minal afdali wal ikrami wal ghufran wal fawzi bir ridwan wa ni'amil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila jami'il khalqi bi asyrafil adyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu panggilan azan yang senantiasa kita dengarkan setiap saat dan tidak kurang dari 15 kali dikumandangkan dalam sehari semalam adalah panggilan hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Karena memang setiap manusia tentu yang menjadi cita-cita tertingginya ingin menemukan keberuntungan baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Hanya saja tidak semua orang yang memiliki cita-cita mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya itu. Karenanya di sini memunculkan sebuah tanda tanya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih keberuntungan tersebut? Ternyata salah satu jawaban Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat 77. Surah Al-Hajj ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira, dan lakukanlah sesuatu yang terbaik, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa setidaknya
Kunci kesuksesan yang utama dan pertama adalah memaksimalkan dan menguatkan kualitas iman kita kepada Allah. Ujung daripada ayat ini, akhir daripada ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu berarti bahwa kalimat-kalimat yang ada sebelumnya merupakan kata kunci untuk menemukan keberuntungan itu. Dan awal ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karenanya di sana tersirat sebuah pesan, kunci keberuntungan yang utama dan pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab hanya dengan kekuatan imanlah kita akan menyadari bahwa di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba ketika dia dekat dengan Tuhannya dan menyadari akan kemahabesaran dan pertolongan Allah, maka tentu Allah akan mudahkan jalan keberuntungan baginya. Orang Arab berkata, kun ma'allah tarallaha ma'ak, selalulah bersama Allah, niscaya engkau akan melihat Allah selalu bersamamu. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah berada di hari ke-14 dari bulan suci Ramadan, yang berarti bahwa separuh Ramadan telah kita jalani. Sebuah tanda tanya besar bagi kita semua. Apakah keimanan kita semakin meningkat seiring berjalannya bulan suci Ramadan? Apakah kita masih tetap istiqamah untuk hadir ke masjid melaksanakan salat tarawih berjamaah? Apakah kita masih istiqamah untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari dan setiap malamnya? Apakah kita masih istiqamah untuk memperbanyak sujud kepada Allah seiring berjalannya bulan suci Ramadan? Sebab alangkah disayangkannya bila di garis start Ramadan, di hari pertama Ramadan, kita memiliki semangat yang luar biasa. Namun baru berjalan 1 pekan, 2 pekan, semangat itu mulai berkurang. Seorang pemenang tidak dilihat di saat dia berada di garis start, tapi seorang pemenang akan dilihat ketika dia sudah sampai di garis finish. Saya ulangi, seorang pemenang tidak dilihat di garis start, tapi seorang pemenang dilihat di saat dia berada di garis finish. Dan tidak mungkin kita sampai di garis finish dengan kesuksesan bila kita tidak memiliki keistiqomahan untuk terus memaksimalkan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan ini. Semoga kedatangan Ramadan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena keimanan itulah kunci utama untuk menemukan kesuksesan dan keberuntungan itu. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, iman tidak cukup sebatas kata-kata, tapi iman membutuhkan pembuktian. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya mewujudkan pembuktian keimanan itu? Ternyata lanjutan ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujud. Rukuklah dan sujudlah kepada Allah. Saya ulangi, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah kepada Allah. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan perintah rukuk dan sujudlah di dalam ayat ini? Sepakat ulama tafsir, yang dimaksud dengan kalimat rukuklah dan sujudlah di dalam ayat ini adalah laksanakanlah salat. Tapi yang menjadi tanda tanya, kalau maknanya adalah salatlah, tapi mengapa Allah secara khusus menyebut ruku dan sujud? Ternyata seorang ulama tafsir yang bernama Al-Imam Muhammad Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala,
di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau memberi penjelasan bahwa al-muradu birruku'i was sujudi as-salawat, yang dimaksud dengan ruku' dan sujud di dalam ayat ini adalah laksanakanlah salat. Tetapi sengaja Allah secara khusus menyebut ruku' dan sujud karena dua gerakan ini merupakan gerakan yang paling mulia di dalam salat. Kenapa? Karena ruku' dan sujud menunjukkan ketundukan dan ketawaduan di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga memberi pesan, perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah salat kepada Allah, tetapi jangan gara-gara banyaknya ibadah mengantarkan kita sombong dan bangga diri kepada sesama. Perbanyaklah salat kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah, tapi semestinya ibadah dan salat yang kita lakukan mengantarkan kita memiliki ketundukan dan ketawaduan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pastinya bahwa kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Dan ketika kita sujud berarti kita turun ke bawah. Namun ternyata di saat kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di saat kita turun ke bawah, kita mengakui kemahatinggian Allah. Ternyata Nabi mengatakan, itulah posisi yang paling dekat dengan Allah. Maka itu berarti ketinggian Allah akan bisa didekati oleh hambanya di saat hambanya selalu tunduk di depan Tuhannya. Tapi ketika seorang hamba bangga diri di depan sesama, bangga diri di depan Allah, bisa jadi itu akan menjadi sebab dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah kepada Allah. Lanjutan ayatnya, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadalah kepada Tuhanmu. Pertanyaan, mengapa ada lagi perintah mengatakan sembahlah Tuhanmu, padahal sudah ada perintah untuk rukuk dan sujud kepada Allah? Bukankah salat, bukankah rukuk dan sujud itu adalah ibadah kepada Allah? Jawabannya, rukuk, sujud dan salat hanyalah salah satu wujud ibadah kepada Allah. Sementara ibadah begitu banyak bentuknya. Maka itu berarti di samping salat kita perbaiki, rukuk dan sujud kita maksimalkan. Yang tak kalah penting, segala aktivitas dan kegiatan kita hendaknya dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jugalah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Ulama menjelaskan ayat ini tidak menyebutkan profesi, ayat ini tidak menyebutkan pekerjaan, tapi ayat ini menyebutkan tujuan hidup, beribadah kepada Allah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, jadikanlah profesi dan pekerjaan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menemukan keberuntungan dan kesuksesan itu tidak cukup yang diperbaiki adalah hablum minallah. Tidak cukup yang diperbaiki hubungan kepada Allah. Tapi yang tak kalah penting, kita perlu memperbaiki hablum minan nas, hubungan kepada sesama. Itulah sebabnya lanjutan ayat ini mengatakan, waf'alul khaira, lakukanlah sesuatu yang terbaik. Saya ulangi, waf'alul khaira, lakukanlah sesuatu yang terbaik.
Al-Quran tidak mengatakan lakukanlah kebaikan, tapi Al-Quran menggunakan kalimat al-khair, waf'alul khair. Dalam bahasa Arab, al-khair adalah isim tafdil yang berarti sesuatu yang bermakna lebih. Artinya apa? Yang kita lakukan bukan sekedar kebaikan, tapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karenanya muncul tanda tanya, mengapa kita perlu berbuat baik? Jawabannya, Al-Quran menjelaskan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran tidak mengatakan Allah menyukai orang-orang baik. Saya ulangi, Al-Quran tidak mengatakan Allah menyukai orang-orang baik, tapi Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Kata ulama, orang yang mengaku baik belum tentu bisa berbuat baik, tapi semua yang bisa berbuat baik itulah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini Ramadan telah separuh perjalanannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berusaha memperbaiki hablum minallah sekaligus hablum minan nas? Hubungan kepada Tuhan kita perbaiki, hubungan kepada sesama pun juga kita perbaiki. Wujudkan kebermanfaatan kita kepada sesama, karena itu adalah kunci keberuntungan dan kesuksesan kita. Ketika ini semua sudah kita wujudkan dengan baik, janji Allah di dalam ayat tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan ini sekali lagi bisa menyemangati kita semua untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Hablum minallah kita perbaiki, hablum minallah minan nas kita perbaiki, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita menemukan keberuntungan dunia akhirat. Saya kira demikian. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa ridha an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in
wa anit tabi'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik abna'ana wa banatina, Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa damanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahli syarri wad dair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an waghfir lana dzunubana wastur lana uyubana wa ballighna lailatal qadri wa anta radin anna ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma anzil alaihimus sakinata wat tuma'ninata wassalam warzuqhumul amna wal aman wansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma bifadlika jma' baina qulubil mu'minin wa wahhid baina sufufil muslimin waj'alil kalimatal ulya li ummati sayyidil alamin. Allahumma ja'al Indonesia amnan amana, silman salama, sakha'an rakha'a, wa sa'ira biladil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.